Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali di G4N Channel. Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kawan-kawan semuanya, di video ini kita akan berlatih kembali soal-soal teknis yang sering muncul dalam tes, baik tes PPK, CPNS, PPG, maupun tes peningkatan kompetensi guru lainnya. Tes kompetensi teknis ini merupakan tes untuk mengukur kemampuan seorang guru tentang pengetahuan yang wajib dikuasai oleh para tenaga pengajar, di mana di dalamnya terdapat kajian tentang proses pengajaran dan pembelajaran, cara mengelola tempat belajar mengajar, organisasi sekolah, dan interaksi guru dan pelajar. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel G4N, silakan klik tombol subscribe dan lonceng agar bisa mendapatkan notifikasi untuk video-video kami tentang tes dan tips-tips yang terbaru lainnya. Terima kasih. Tidak berlama-lama, kita langsung saja pada soal dan pembahasannya. Di video ini, kita akan membahas tentang classroom management atau pengelolaan kelas. Apa itu classroom management? Bagaimana prinsip classroom management dan pendekatan dan menyikapi konflik di dalam kelas, lalu berbagai hal lainnya. Kita langsung saja ke soal latihannya. Nomor 1. Agar pembelajaran dapat dikelola secara baik, maka perlu menggunakan A. Cara mengajar yang baik, B. Prinsip manajemen kelas, C. Kelas yang kondusif, D. Guru yang kompeten, E. Kepala sekolah yang demokratis. Seperti di video-video sebelumnya, silahkan Bapak Ibu untuk menjeda video ini sebentar untuk mencari jawaban yang paling tepat dari pilihan-pilihan yang disajikan. Setelah menemukan jawabannya, silahkan lanjutkan videonya untuk mencocokkan dengan jawabannya. Baik, jawabannya adalah prinsip manajemen kelas. Manajemen kelas yaitu keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengembalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Tahun 2006 menurut Camara ada beberapa prinsip manajemen kelas. Yang pertama itu adalah hangat dan antusias. Hangat dan antusias ini diperlukan dalam proses pembelajaran. Guru yang hangat dan akrab dengan peserta didik akan berhasil dalam mengimplementasikan pengelolaan kelas. Yang keduanya itu prinsipnya adalah tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah peserta didik untuk belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Prinsip yang ketiga adalah bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan peserta didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian peserta didik. Jadi kevariasian ini merupakan kunci untuk tercapainya pengelolaan kelas yang efektif dan menghindari kejenuhan. Prinsip selanjutnya adalah keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan peserta didik, serta menciptakan iklim belajar yang efektif. Keluasan pengajaran yang dapat mencegah munculnya gangguan seperti keributan peserta didik, tidak ada perhatian, tidak mengerjakan tuntas, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga ada prinsipnya itu adalah penekanan hal yang positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik, guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Selanjutnya yang keenam adalah penanaman kedisiplinan. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah peserta didik
dapat mengembangkan disiplin diri sendiri dan guru hendaknya menjadi teladan agar peserta didik ikut berdisiplin dalam segala hal. Nah, kawan-kawan semuanya, itu adalah beberapa prinsip-prinsip manajemen kelas agar dapat mengelola kelas kita secara baik untuk menghasilkan proses pembelajaran yang efektif dan efisien, serta juga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang sebelumnya. Maka jawabannya adalah B, prinsip manajemen kelas. Selanjutnya soal nomor 2. Faktor-faktor yang dapat menumbuhkan timbulnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran sebagai berikut, kecuali ... A. Mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik. B. Memberi umpan balik. C. Memberi penugasan yang memberatkan. D. Memberi stimulus, masalah, topik, konsep yang akan dipelajari. Atau E. Mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik. Jawaban yang betul adalah baik, betul sekali, jawabannya adalah C. Memberi penugasan yang memberatkan. Di soal ditanyakan adalah faktor-faktor yang menumbuhkan timbulnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran, kecuali pilihan A ini betul, B betul, C memberi penugasan yang memberatkan. Biasanya kalau penugasannya yang memberatkan, yang sulit, justru bukan aktif ya siswa itu. Yang biasanya aktif malahan jadinya murung karena mentok dia. Selanjutnya D, memberikan stimulus. Dan yang terakhir mengingatkan kompetensi belajar kepada peserta didik. Itu adalah faktor-faktor yang dapat menumbuhkan timbulnya keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Jawabannya adalah C. Selanjutnya soal nomor 3. Sifat-sifat interaksi yang baik antara guru dan siswa kecuali ... A. Kebebasan. B. Saling keterbukaan. C. Komunikasi. D. Berselisih paham. Dan E. Dukungan. Jawaban yang betul adalah baik, jawabannya adalah D. Berselisih paham. Yang ditanyakan adalah sifat-sifat interaksi yang baik antara guru dan siswa. Sudah jelas di sini berselisih paham merupakan sifat interaksi yang tidak baik antara guru dan siswa. Selanjutnya soal nomor 4. Angga merupakan siswa kelas 3. Angga sering tidak mengerjakan PR atau pekerjaan rumah ya, yang diberikan oleh guru. Kemudian guru memberikan peringatan kepada Angga agar ia mengerjakan PR-nya. Peringatan ini akan membuat Angga sadar dan tidak mengulanginya lagi. Tindakan guru di atas merupakan dimensi ... A. Korektif. B. Kuratif. C. Preventif. D. Tindakan. Atau E. Evaluasi. Maka jawaban untuk pertanyaan nomor 4 adalah B. Kuratif. Dimensi guru di atas merupakan dimensi kuratif, yaitu usaha untuk merubah permasalahan yang terjadi dengan cara memberikan pendidikan dan pengarahan kepada mereka, merubah keadaan yang salah kepada keadaan yang benar. Selanjutnya soal nomor 5. Jika pendekatan muncul dari pandangan bahwa baik buruk perilaku seseorang merupakan hasil belajar, pendekatan tersebut merupakan pendekatan ... A. Pendekatan otoriter. B. Pendekatan permisif. C. Behavior modification approach. Dan D. Socio-emotional climate approach. Maka jawabannya adalah D. Behavior modification approach. Pendekatan behavior modification approach merupakan sebuah pendekatan yang didasari pada dugaan bahwa manusia dapat meningkatkan kapasitas diri mengelola stres belajar
dengan cara mengubah keyakinan, emosi, dan perilaku tentang keberhasilan menghadapi stres secara mandiri. Itu disebutnya sebagai behavior modification approach. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, soal nomor 6. Berikut ini merupakan masalah-masalah sering terjadi atau dialami oleh suatu kelompok kecuali A. Kurangnya kekompakan antara anggota kelompok, B. Kurangnya kemampuan untuk mengikuti peraturan kelompok, C. Timbulnya reaksi positif antar sesama anggota kelompok, D. Timbulnya suatu penerimaan dari kelompok atas perilaku anggotanya yang menyimpang, dan E. Kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab anggota tim. Jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya C. Timbulnya reaksi positif antara sesama anggota kelompok. Pilihan A, B, D, dan E merupakan masalah-masalah yang sering terjadi atau dialami oleh suatu kelompok. Selanjutnya soal nomor 7. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik yang harus dipahami oleh guru yaitu titik-titik. A. Pola belajar, fasilitas fisik, rutinitas. B. Kondisi fisik, sosio-emosional, organisasional. C. Lingkungan sekolah dan kelas. D. Pola interaksi antara peserta didik dan guru. Atau E. Penyediaan alat, tempat duduk, kondisi fisik. Maka jawabannya adalah B. Kondisi fisik, sosio-emosional, organisasional. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik yang harus dipahami oleh guru yaitu ada 3 hal. Yang pertama kondisi fisik, sosio-emosional, organisasional. Maksudnya apa ini? Nah, Bapak Ibu, faktor yang pertama adalah kondisi fisik. Jadi, lingkungan fisik tempat belajar mempunyai pengaruh penting terhadap hasil pembelajaran. Lingkungan fisik yang menguntungkan dan memenuhi syarat minimal mendukung meningkatnya intensitas proses pembelajaran dan mempunyai pengaruh positif terhadap pencapaian tujuan pengajaran. Lingkungan fisik yang dimaksud ini termasuk ruangan tempat berlangsung atau ruangan kelas, lalu pengaturan tempat duduk, lalu ventilasi dan pengaturan cahaya. Nah, itu termasuk ke dalam kondisi fisik. Selanjutnya adalah faktor sosio-emosional. Kondisi sosio-emosional dalam kelas akan mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap proses belajar mengajar. Bahkan kegiatan siswa dan efektivitas tercapainya tujuan pengajaran. Kondisi sosio-emosional ini yang pertama tipe kepemimpinan, yang kedua sikap guru, yang ketiga adalah suara guru, yang keempat adalah pembinaan hubungan baik. Faktor yang ketiga adalah organisasional. Kegiatan rutin yang secara organisasional dilakukan baik tingkat kelas maupun tingkat sekolah akan dapat mencegah masalah pengelolaan kelas. Kegiatan rutinitas tersebut antara lain pergantian pelajaran, guru yang berhalangan hadir, masalah antar siswa, upacara bendera, kegiatan lainnya. Nah, Bapak Ibu, itulah dia faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik yang harus dipahami oleh guru. Ada 3, kondisi fisik, sosio-emosional, dan organisasional. Selanjutnya soal nomor 8. Jika proses pembelajaran memerlukan interaksi tanya jawab antara guru dan peserta didik, maka pola duduk yang tepat digunakan adalah titik-titik. A. Pola duduk melingkar. B. Pola duduk berjajar. C. Pola duduk berbaris. D. Pola duduk tapal kuda. Atau E. Pola duduk berderet. Maka jawaban yang paling tepat adalah
Betul, pola duduk tapal kuda. Tempat duduk untuk siswa berbentuk tapal kuda atau setengah lingkaran ini memiliki kelebihan guru dapat menjangkau seluruh peserta didik sehingga pembelajaran dapat maksimal. Dan juga ketika ada interaksi, ada kegiatan proses tanya jawab, maka guru bisa men-setting tempat duduk peserta didik ini dengan pola duduk tapal kuda. Selanjutnya soal nomor 9. Beberapa hal yang menjadi misi manajemen kelas menurut Dirjen Dikdasmen kecuali ... A. Membangun suasana dan keadaan dalam ruangan kelas, yakni guna tempat belajar ataupun forum belajar, guna fasilitas siswa untuk mengembangkan kemampuan secara baik. B. Menyiapkan prasarana belajar untuk mendukung siswa menuntut ilmu setakar dengan lingkungan sosial, emosional, dan kecerdasan siswa di dalam kelas. C. Menciptakan suasana belajar yang kurang efektif dalam proses pembelajaran sehingga menghambat perkembangan siswa. D. Menghapus atau memberantas segala kendala yang menghambat terciptanya suatu aktivitas pembelajaran. Atau E. Menyiapkan sarana belajar untuk mendukung siswa menuntut ilmu setakar dengan lingkungan sosial, emosional, dan kecerdasan siswa di dalam kelas. Maka jawabannya adalah betul, C. Menciptakan suasana belajar yang kurang efektif dalam proses pembelajaran sehingga menghambat perkembangan siswa. Yang ditanyakan di soal ini adalah misi manajemen kelas menurut Dirjen Dikdasmen ya, kecuali. Nah, itu dia kata kuncinya. Jawabannya ada di C. Tujuan manajemen kelas berdasarkan Dirjen PAUD dan Dirjen Dikdasmen adalah sebagai berikut. Yang pertama tuh mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan maupun kelompok belajar yang memungkinkan peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mereka semaksimal mungkin. Dengan demikian, guru akan lebih mudah untuk melihat dan mengamati setiap kemajuan atau perkembangan yang dicapai oleh siswa, terutama siswa yang tergolong lamban dalam belajar. Selanjutnya adalah menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terjadinya interaksi pembelajaran, sehingga pengajaran dapat dilaksanakan secara maksimal, serta tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Selanjutnya, menyediakan dan mengatur fasilitas serta peralatan belajar yang mendukung, sehingga memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas. Dan yang terakhir adalah membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individual mereka. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, karena ada kata kecuali. Selanjutnya soal nomor 10. Pada prinsip pengelolaan kelas, penanaman disiplin diri bertujuan untuk A. Meningkatkan semangat belajar peserta didik. B. Membuat aktivitas pembelajaran di kelas berjalan dengan baik. C. Menciptakan suasana yang efektif. D. Agar peserta didik dapat mengembangkan sikap disiplin. Atau E. Agar peserta didik mengganggu teman sebayanya. Maka jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah ya, betul sekali. Saya yakin semua jawabannya D. Agar peserta didik dapat mengembangkan sikap disiplin. Karena di soal sudah jelas ya, ada kata penanaman disiplin diri. Selanjutnya saya punya soal nomor 11. Yang mana seperti biasa, soal ini adalah soal bonus yang dapat Bapak Ibu jawab di kolom komentar. Nanti kita diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih. Kawan-kawan semuanya, kita sudah berlatih soal-soal classroom management dan juga membahasnya satu persatu. Secara general, classroom management
adalah kemampuan seorang tenaga pendidik dalam mengelola emosional peserta didik, mengelola kelas, dan memiliki rencana ajar yang rapih merupakan bentuk manajemen kelas. Selain itu, usaha yang dilakukan tenaga pendidik dalam mengontrol kelas tersebut merupakan langkah pertama untuk memaksimalkan potensi-potensi peserta didik dalam pembelajaran. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.